Renungan Hari Kamis 16 November 2023, Pekan Biasa ke-32 tahun A. Tanda-tanda hadirnya Kerajaan Allah. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kebijaksanaan bab 7 ayat 22 sampai bab 8 ayat 1. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Saudara-saudariku terkasih, dalam dialog dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sering yang dipersoalkan dan dituntut dari mereka adalah tanda. Tanda apakah yang engkau berikan kepada kami? Apa itu tanda? Tanda adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lain. Tanda dapat berubah benda, sifat, atau kejadian. Tanda Allah memiliki hubungan sebab akibat dengan objeknya. Misalnya guntur, kilat, tanda badai, atau batuk, tanda adanya penyakit. Saudara-saudariku terkasih, Santo Lukas menampilkan dialog antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Satu pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang Farisi kepada Yesus adalah, kapan kerajaan Allah itu datang? Yesus tegas mengatakan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jawaban Yesus ini sangat jelas. Tidak ada tanda-tanda datangnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah ada. Kerajaan Allah yang dimaksudkan Yesus adalah dirinya yang hadir untuk menunjukkan kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Kerajaan Allah hadir di antara manusia, tidak diawali atau didahului dengan tanda apapun. Ia ada tercipta dari manusia. Ia lahir dari manusia. Maka siapa yang menciptakan atau menghadirkan kerajaan Allah? Jawabannya adalah manusia sendiri. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menekankan sifat kerajaan Allah itu secara rohani, bukan fisik atau politik. Kerajaan Allah datang tanpa tanda lahiriah. Kerajaan itu tidak datang seperti kuasa politik dunia. Sebaliknya, ia ada dalam hati dan tinggal di tengah-tengah manusia. Ia tampilkan dirinya dalam bentuk mengungkapkan kebenaran. Ia tampilkan dirinya dalam bentuk menghadirkan damai sejahtera. Ia tampilkan dirinya dalam bentuk orang hidup dalam sukacita. Saudara-saudariku terkasih, dari jawaban ini jelas bahwa kerajaan Allah itu ada jika manusia kita hidup dalam kasih, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam buah-buah roh. Ketika ada pertentangan, perselisihan, cemburu, iri hati, itu bukan kerajaan Allah, tetapi kerajaan setan, kerajaan iblis. Maka Yesus mengajak orang yang bertanya dan para muridnya untuk senantiasa menghadirkan kerajaan Allah melalui sikap hidupnya, perbuatannya, tutur katanya. Jika ia hadir menyenangkan, membahagiakan, memberikan hidup
itu tanda hadirnya kerajaan Allah. Tetapi jika ia hadir membawa pertentangan, perselisihan, itu bukan hadirnya kerajaan Allah. Saudara-saudariku terkasih, tanda apakah yang kita berikan sehingga menghadirkan kerajaan Allah? Kita hadir di tengah dunia. Kita hadir di tengah keluarga. Kita hadir di tengah anggota gereja, anggota masyarakat. Kita hidup sebagai manusia yang baik, manusia yang benar, manusia yang adil, manusia yang senantiasa peduli dengan sesamanya, yang menderita, yang sungguh membutuhkan. Itulah tanda menghadirkan kerajaan Allah. Maka kita tidak perlu bertanya kapan akan datang kerajaan Allah. Dalam bentuk apa Allah akan menghadirkan kerajaan Allah. Yang perlu kita bertanya diri adalah, kapan saya menghadirkan kerajaan Allah di tengah sesama saya, di dalam keluarga saya? Mari kita lebih banyak berbuat baik, berbuat kasih untuk menghadirkan Yesus dan kerajaannya. Semoga kita mampu. Amin.